Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bustanul Affa, Kepala Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumeneb. Di sini saya akan menjelaskan aduan daripada warga saya, Bapak Rahwini, terkait tanah pecatonnya yang berletter C. Ada 5 tempat itu tanpa pemberitahuan kepada saudara Bapak Rahwini, itu timbul sertifikat hak pakai. Padahal di situ ada letter C-nya dan juga adalah bagian dari tanah pecaton karena beliau adalah kajasta. Ini tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba muncul sertifikat hak pakai. Nah, pertanyaannya itu berangkat dari apa IBS-nya? Untuk ininya biar warga saya Bapak Rahwini menjelaskan agar detail permasalahan terkait tanah pecaton Bapak Rahwini yang disertifikat hak pakai tanpa koordinasi dulu dengan Bapak Rahwini selaku pemilik hak tanah pecaton tersebut. Terus dari ayah saya. Caranya ini. Ya, tanpa sepengetahuan dari hak pakai dari ayah saya, namanya Bapak Abidahi, sebagai pengganti saya Bapak Rahwini. Ini tak tanpa sepengetahuan terlebih dahulu. Terus apa? Jadi ada 5 tempat ada ya 5 tempat yang disertifikat hak hak pakai. Itu tidak ada pemberitahuan kepada tanpa sepengetahuan terlebih dahulu. Tempat-tempatnya ya berbeda, cuma tempatannya di desa Gunggung, cuma tempatnya 5 tempat. Nomor 1 nama Toroy, nomor 2 Kalabeng, nomor 3 Sepao, nomor 4 Sanderuki, nomor 5 Babukon ya tempat. Jadi seperti ini. Sudah keluar sertifikat apakahnya sudah keluar. Atas nama Yayasan Panembahan Sumolo. Lewat lurah. Apa? Lewat lurah. Jadi begini, tanah dari kelima tempat dari saudara Bapak Rahwini ini itu sudah disertifikat oleh oknum dari Yayasan Panembahan Sumolo tanpa pemberitahuan. Karena itu saya untuk menindaklanjuti ini dalam waktu dekat akan melaporkan kepada pihak berwajib. Padahal penunjukan dari sertifikat itu mungkin atas nama terkait tanah negara, padahal ada letter C-nya. Nanti dalam waktu dekat kita akan menunjuk biro hukum untuk menindaklanjuti terkait tanah pecaton dari saudara Rahwini. Dan ini juga sering suruhan dari Panembahan Sumolo itu untuk menjual agar berdalih tukar guling dan dijanjikan pengamanan atas status kajastanya. Ya, sudah berapa kali banyak tamu ke rumah sampai saya dipaksa, sampai saya Mas kok kembali lagi, ada apa ini? Itu dari siapa Pak yang menyuruh untuk tukar guling? Ya banyak orangnya dari suruhannya siapa? Suruhannya ya dari Samin. Sampai saya bilang sampean tak usah ke sini terus ya. Sampaikan sama Husamin, bilang suruh sini sendiri. Sampean biar tidak bosan. Sampai saya bilang begitu kepada yang ke rumah terus. Malah dijanjikan apa? Disuruh tukar guling dengan catatan 40% untuk ke Yayasan Panembahan Sumolo. Yang punya nanti 60% untuk yang di tanah. Sertifikatnya atas nama hak pakai. Bukan, nanti sertifikatnya tetap atas nama SHM Panembahan Sumolo. Nah, ini sudah tidak benar ini. Ini jadi pembodohan. Kalau sudah terbit sertifikat SHM itu
kalau melihat saudara Rahwini ini untuk berperkara kan nomor satu tidak punya modal. Jadi saya minta kepada oknum BPN ini harus mengkaji dulu. Jangan nanti sertifikat tak pakai atau SHM itu berangkat dari penunjukannya tanah negara. Kalau memang merasa YPS itu merasa punya hak, jadi dia tidak usah merayu saudara Rahwini, tanda tanganin aja. Berarti dia sudah tidak punya dasar, masih meminta pertolongan pemegang letter C-nya. Ini salah satu aja, ini masih banyak. Contohnya di Lapatama aja, kebetulan banyak. Warga saya juga beratus-ratus ini katanya. Bukan yang saya tok, banyak yang teman. Malah bukan di Gunggung saja, Patian, Sarongki, sampai ke ke Kepura, Ganding. Itu banyak yang dijual sudah ya. Banyak ada yang dijual. Ada yang jual gitu. Jadi saya minta terutama kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Sumeneb untuk dapatnya bisa mengkaji dulu. Jadi jangan cuman berdasarkan surat wasiat oleh YPS. Ini pertanyaannya seperti ini, Pak Kepala Kantor. Jadi surat wasiat itu yang memberi wasiat siapa dan yang menerima wasiat siapa? Sedangkan yang menerima wasiat tahun berapa dia lahirnya? Sedangkan zamannya keraton itu tahun berapa? Kayak gini. Jadi harus bisa mengkaji dan membedakan mana tanah pecaton, mana aset keraton yang sudah beralih ke kadipaten, yang sekarang sudah kabupaten, yaitu pemerintah daerah. Jadi kalau tanah pecaton konteksnya tanah pecaton, tanah seseorang yang sudah dikasih oleh raja plat secara turun-menurun. Tapi kalau aset kerajaan atau aset keraton, secara otomatis bergulirnya di zaman kerajaan, zaman keraton ke zaman kadipaten, sekarang kabupaten, itu dengan sendirinya sudah menjadi hak pemerintah daerah. Nah, kalau tanah warisan itu monggo selama sampean itu mempunyai bukti-bukti dasar kepemilikan, monggo silahkan kalau memang haknya. Jadi jangan mengklaim suatu lahan tapi tidak punya dasar berdasarkan peta atau surat wasiat. Jadi di sini perlu dikaji untuk dituntut cerdas Bapak Kepala BPN untuk menilai suatu gajian-gajian. Dan ini konteksnya juga untung rananya ini berangkat dari permasalahan PWPS dengan Makodim. Tanah Makodim aja sudah berani begini, apalagi tanah warga saya, terus yang lainnya. Ini kasihan. Kalau sudah terjadi suatu permasalahan, meskipun produk yang dikeluarkan oleh BPN yaitu sertifikat, baik sertifikat hak pakai dan SHM, itu pihak BPN tidak bisa membatalkan, harus melalui proses hukum yaitu di PT-UN. Jadi di sini orang seperti Bapak Rahwini atau yang lain, nomor satu mohon maaf SDM masih kurang, masalah dana untuk berperkara tidak punya. Ini bagaimana? Jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, ayo minta tolong hati nuraninya Bapak Kepala Kantor. Kalau setiap melangkah atau melakukan sesuatu, seharusnya Bapak koordinasi dulu dengan para staf-staf di bawahnya. Saya yakin di tubuh BPN, para kasih dan staf-staf di bawah di ranah kantor BPN ini masih punya hati nurani. Kita harus menstop ulah daripada oknum-oknum mafia tanah yang bersinergi dengan oknum YPS atau PWPS dalam konteks merugikan hak orang. Ini harus kita hentikan. Kita nanti akan mengambil langkah-langkah hukum dan mengumpulkan bukti-bukti. Meskipun sudah kita bukti kuat ini, nanti kita panggil para pihak yang menjadi korban-korban dari
oknum PWBS, oknum YBS, dan oknum-oknum BBN. Jadi harus dikelirkan. Jangan nanti berdalih nanti saudara Rahmi ini mau dimediasi. Yang mau mediasi ini punya kapasitas apa? Untuk mengklaim suatu lahan itu harus punya dasar. Apakah TPL, letter C? Kalau letter C itu butuh salinan legalisir dari desa setempat. Kalau tidak punya dua-duanya, secari SPPT aja. Tanya, punya enggak? Ini kalau tidak punya, ini gimana? Kalau seperti ini, saya contohnya akan berdiri di depan Masjid Jami dan menunjuk taman bunga. Saya bilang, ini taman bunga punya yang saya. Dasarnya apa? Pokoknya dasar wasiat. Nah, seperti ini harus buat kajian kepada kepala BPN. Jadi terkait juga yang kemarin kita sempat dengar di berita pembatalan pengukuran tanah Makodim. Padahal surat yang ditujukan kepada Makodim itu resmi berbarcode online, sedangkan yang pihak PWBS ini manual. Jadi kalau berdalih surat keberatan yang dijadikan dasar pembatalan dari pengukuran tanah Makodim, ini sangat aneh dan tanda tanya besar. Saya yakin kepala BPN ini juga paham. Jangan bilang sudah 30 tahun menjabat sebagai kepala BPN, tapi tidak bisa mencerna dan cerdas untuk meluruskan suatu masalah. Kalau umpamanya sudah dilaksanakan pengukuran, terus di lapangan itu terjadi chaos, baru BPN ini punya alasan untuk menghentikan pengukuran karena dengan alasan situasi agar kondusif. Tetapi 1 hari sebelum mau dilaksanakan pengukuran ini dijadikan dasar surat keberatan. Pertanyaannya, apakah Bapak Kepala BPN ini mengkaji apa yang dibuat dasar keberatan? Itu dasarnya apa, alasannya apa, bukti-buktinya apa? Ini harus dikaji. Saya yakin para kasih-kasih ini juga cerdas. Dan saya minta juga kepada oknum BPN, kalau umpamanya punya kepala kantor yang tidak objektif, itu jangan dituruti. Karena apa? Kalau melangkah dengan ide atau inisiatif sendiri, itu akan merusak nama baik daripada anggota BPN yang lain yang bagus, dan juga akan merusak nama BPN. Hanya itu yang bisa saya sampaikan juga. Pak Rahmi ini nanti kita tindak lanjuti ya ininya ya.